Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada saat ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan saja sehingga hari ini kita kembali dapat beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup dan Dia Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, mari dengan segenap hati kita, dengan segenap keberadaan kita, kita mau datang beribadah hanya kepada-Nya. Mari sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam ibadah kita, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita tundukkan kepala. Betapa dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau Tuhan yang sudah naik ke surga bagi kami, menyediakan tempat bagi kami. Dan kami juga tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah berjanji untuk menyertai kami hingga kesudahannya. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau membawa segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami untuk menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap kekuatan kami. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan,
bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermaksud bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
kami yang layak dipuji, Kau Tuhan kami yang layak disembah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami mau terus memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya. Mari jemaat Tuhan bersama kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya. Mari bersama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, Besarlah namanya, kekallah kuasanya. aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. besarlah namanya, Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. besarlah namanya, Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, Allah bagi kita, Amin. di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Nama Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar
ajaib. Perbuatannya yang sungguh ajaib. Di antara suku bangsa, sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kembali kita ceritakan kemuliaannya di hadapan segala bangsa. Mari bersama jemaat Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di hadapan segala bangsa. Dan perbuatannya yang ajaib. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Amin. Di Antara suku bangsa, sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti Tuhan sudah mengasihi kita, seperti Tuhan sudah mempedulikan kita, biarlah saat ini kita juga boleh melayani kerajaan Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan lewat persembahan lewat transfer ke rekening yang tercantum di layar, ataupun Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat membawa di kantor gereja pada setiap jam kerja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami adalah umat-Mu yang sudah merasakan kasih-Mu yang besar. Kami adalah umat-Mu yang sudah merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau melayani Engkau Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan pada saat ini. Engkau berkati, Engkau pakai di tengah-tengah kerajaan-Mu Tuhan. Dan hidup kami hari lepas hari, kami mempercayakan terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Amin. Kau Tuhan yang mulia, tapi Kau memandangku. Kau Tuhan yang mulia, tapi Kau memandangku. Kau cipta semesta, tapi Kau mengingatku.
bagi dunia yang gelap, bagi dunia yang gelap. Kau berikan belas kasih bagi dunia yang gelap. Kau berikan pengharapan kekal. Seperti damai yang kau berikan, seperti cinta yang kau nyatakan, ku tunjukkan kasihku bagi dunia ini. Oh, seperti kau mengasihi aku, seperti kau pedulikan aku, ku akan melayani kerajaan. Seperti damai-Mu Tuhan, seperti damai yang Kau berikan, seperti cinta yang Kau nyatakan, ku tunjukkan kasih-Ku bagi dunia ini. Oh, seperti Kau mengasihi aku, seperti Kau pedulikan aku, ku akan melayani kerajaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyatakan amanat agungnya kepada kita. Dia ingin supaya kita menceritakan kepada seluruh bangsa, membagikan kasih Tuhan dan berita keselamatannya kepada setiap orang. Mari bersama kita akan kembali menaikkan pujian ini, dan biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita bersama, menjadi komitmen kita bersama untuk terus melayani kerajaan Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, tapi Kau memandangku. Kau Tuhan yang mulia, tapi Kau memandangku. Kau cipta semesta, tapi Kau mengingatku. Bagi dunia yang gelap, bagi dunia yang gelap.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, bersyukur oleh anugerahnya kembali boleh membawa kita datang beribadah menyembah Dia. Dan secara khusus di hari spesial ini, hari di mana kita sama-sama seluruh umat yang percaya, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tak terkecuali kita, oleh karena itu kita bersyukur dan biarlah kita juga rindu untuk boleh memahami apa signifikansi daripada kenaikan Kristus di dalam kehidupan engkau dan saya sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan daripada Tuhan, kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari yang sangat spesial ini, seluruh umat-Mu di muka bumi boleh memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih, kerinduan kami, waktu kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu, kami boleh menemukan hal yang penting setiap kali kami boleh memperingati akan kenaikan Tuhan. Dan bukan berapa kami tahu arti kenaikan sudah tentu, tapi bagaimana kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan menolong kami. Ketika kami sama-sama mulai berinteraksi dengan firman-Mu, mari Roh-Mu yang kudus, biarlah boleh menuntun kami, memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk boleh mengerti firman-Mu, tetapi bukan hanya kami dibawa dalam pengertian, tapi diberi kemampuan juga untuk boleh memberlakukan firman itu, menerapkan firman itu di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Berkati jam ini Tuhan, karena sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita melihat dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang terakhir, pasal 24, ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kenaikan Yesus. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita yang membaca menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia yaitu mereka yang melakukan firman itu di dalam hidupnya pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema kita pada hari ini kita akan berbicara mengenai signifikansi kenaikan Kristus ke surga. Apa pentingnya? Tapi sudah tentu bukan mengerti, bukan hanya tahu apa pentingnya, tapi bagaimana kita mengejawantakan itu dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, jujur kalau kita memperhatikan dari seluruh perayaan-perayaan gereja atau perayaan-perayaan hari-hari raya Kristen, khususnya berkait dengan Tuhan Yesus, kita mau katakan bahwa kenaikan Kristus tidaklah dirayakan sesemarak waktu merayakan kelahirannya atau juga merayakan akan kematian dan kebangkitannya. Memang boleh dikatakan kenaikan Kristus tidak terlalu kita rayakan segemerlap atau semegah kita merayakan perayaan-perayaan yang sebelumnya. Jangan lupa sebetulnya semuanya ini
Kita tahu itu saling mengkait. Dalam kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, ada satu lagi yang nanti kan kedatangannya yang belum, ya kita tidak tahu kapan, bila mana waktunya. Itu nanti kita bersama-sama. Dan memang ada hari turunnya Roh Kudus. Tapi perhatikan dengan baik, saudara. Kelahiran kita rayakan dengan luar biasa. Kita lupa kalau tidak ada kematian, percuma kita merayakan kelahiran. Cuma Yesus datang. Tapi kalau dia tidak mengampuni dosa kita, tidak mati di kayu salib, dosa kita juga tidak dibereskan. Tapi kalau juga dia tidak dibangkitkan, maka seluruh iman kepercayaan kita sia-sia. Dan kenaikan yang menyatakan bahwa sebetulnya apa yang dia kerjakan di dalam dunia ini selesai dan diterima oleh Bapa di surga. Menyatakan bahwa tuntas semua apa yang dia karyakan di dunia ini. Maka penting saudara, ini saling mengkait. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, sampai pada kedatangannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada berangkat dari apa yang kita pelajari atau yang kita baca, kita akan melihat dari paling tidak dari 3 hal, historisnya, teologisnya, lalu praktisnya. Saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti sejarah. Bukan satu mitos, bukan satu ilusi, bahkan halusinasi. Oleh karena kebangkitan Kristus disaksikan oleh banyak orang. Demikian juga saudara, kenaikan Yesus ke surga. Itu juga adalah peristiwa historis, peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah. Itu disaksikan oleh publik, oleh orang-orang. Disaksikan oleh alam. Bahkan di Alkitab memberitahukan juga disaksikan oleh makhluk rohani, yaitu malaikat. Apa artinya saudara? Itu berarti bahwa memang peristiwa kenaikan Kristus adalah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Yang memberikan satu keyakinan pada kita bahwa betul-betul itu pernah terjadi. Maka ini menyangkal konsep-konsep yang mengatakan itu tidak benar bahwa Yesus naik ke surga. Begitu banyak. Tetapi kita meyakini sesuai dengan kesaksian Alkitab bahwa dia pernah hadir dan dia bagaimana dia naik dan itu bukti di dalam sejarah. Yang kedua, saudara, dari segi teologisnya apa maknanya, saudara? Di dalam kenaikan Kristus ke surga. Saudara, naiknya Yesus ke surga itu menyatakan bahwa dia bukan berasal dari bumi. Dia memang berasal dari surga. Kita tahu dalam praeksistensinya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-62, Yohanes 7 ayat 28 sampai 29, 16 ayat 28, yang menyatakan memang dia datang dari surga. Datang dari atas. Ini apa artinya bagi engkau dan saya? Iman kepercayaan kita bukan mempercayai satu agama produk dari dunia. Bukan produk dari bumi, bukan produk dari manusia. Tapi datangnya daripada Allah itu sendiri. Dari Allah yang dari surga, yang dia turun ke bumi. Yang menyatakan bahwa Allah kita bukan produk daripada dunia. Dia, Yesus, datangnya dari atas. Ini menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan iman engkau dan saya. Bukan hanya itu saudara. Semua agama mempunyai konsep mengenai kenaikan. Tapi hanya kenaikan Kristus ke surga yang menyatakan bahwa itu bukan final, bukan finish, bukan akhir. Tapi justru naiknya dia ke surga, semakin sibuk dia di sana. Dia bekerja. Oleh karena apa? Alkitab memberitahukan, dia menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Dan dia berdoa, menjadi perantara sebagai imam bagi engkau dan saya orang percaya. Ini harus kita yakini bahwa
dia tidak berhenti. Dia selalu dan selalu hadir untuk membela, berdoa, bersyafaat. Dan yang menyediakan tempat bagi engkau dan saya di dalam kekekalan. Dan yang berikut saudara, kenaikan Yesus menandai berakhirnya pelayanan Kristus di bumi. Kehadiran dia secara badani sudah selesai. Siap atau tidak siap murid-murid pada waktu itu. Tapi berakhirnya dia di bumi. Dia harus naik ke surga. Saudara, ada waktunya. Saudara, ini mau mengajarkan kepada kita sebetulnya bahwa segala sesuatu juga itu ada waktunya. Waktu Kristus secara badani hadir bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu menyatakan bahwa ada waktunya. Dan saat ini dia terangkat ke surga. Jadi pelayanan dia sudah berakhir secara badani. Dan dia kembali ke surga karena Allah menerima berarti semua yang dia karyakan. Sewaktu dia di bumi, sewaktu dia di dunia, Allah menerima, maka dia berada bersama dengan Sang Bapa di dalam kekekalan. Dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ini bukan hurufiah, duduk di samping kanan. Itu menyatakan bahwa segala kemuliaan, otoritas dan kuasa di surga dan di atas seluruh alam semesta dan segala isinya ada di dalam tangannya. Ini memberikan satu kekuatan, keyakinan kepada kita bahwa yang memegang seluruh jalannya hidup, yang menentukan hidup dan matinya engkau dan saya. Bagaimana kita hidup memperoleh hidup kekal atau tidak ditentukan oleh dia. Dia punya otoritas itu di dalam Kristus. Ini memberikan satu jaminan bagi engkau dan saya. Nah, itu masih banyak hal. Tapi itulah menjadi landasan secara teologis kita memiliki satu pemahaman bahwa dia naik ke surga. Sungguh-sungguh menyatakan keilahian dia. Sungguh-sungguh menyatakan kekuasaan otoritasnya dalam hidup engkau dan saya. Di dunia ini bahkan sampai di surga. Semua dia yang mengendalikan. Apa praktisnya, saudara? Bapak ibu saudara, perhatikan dengan baik apa yang Kristus lakukan saat akan naik. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 kita menemukan siapa yang menyaksikan kenaikannya. Saudara, yang menyaksikan kenaikan dia ke surga itu adalah murid-muridnya. Adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana kebangkitannya, waktu dia bangkit, ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang atau kepada khalayak umum, hanya kepada sekelompok orang. Hal yang sama juga kepada waktu saat dia naik ke surga. Pertanyaan kita, mengapa? Bukannya sangat baik ketika dia bangkit, waktu dia bangkit harusnya dia bisa datang kepada Pilatus, kepada Herodes, kepada musuh-musuhnya, para imam-imam, pemimpin agama pada waktu itu. Oh, saya percaya itu akan membuat mungkin juga pikiran saudara dan saya sama. Itu membuat mereka takut, bahkan percaya. Tapi percaya bukan karena sungguh percaya. Percaya karena takut saja. Apakah demikian, saudara? Saudara, tetapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-31 kita ingat, ceritanya mengenai orang yang kaya dengan seorang yang, Lazarus yang miskin. Diberitahukan kepada engkau dan saya dalam cerita dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Ya, setelah perbincangan itu kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 antara orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan di dalam ayat yang ke-31 kata Abram kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan atau tidak akan percaya. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak juga, saudara. Sekalipun orang bangkit menampakkan diri kepada mereka, belum tentu juga mereka akan percaya, saudara.
Dan kenapa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekalipun mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat. Sekalipun mereka punya telinga mereka tidak akan mendengar. Mereka bisa melihat, mendengar dan mempercaya itu adalah anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan yang bisa mencelikan mata rohani mereka sehingga mereka bisa percaya. Maka saudara bersyukur. Kalau kita mengalami pengalaman di mana Tuhan berjumpa dengan kita secara pribadi. Dan itu mencelikan mata rohani kita sehingga kita boleh percaya kepada Dia. Tetapi di sisi yang lain, saudara, seorang penafsir mengatakan mengapa Yesus tidak menampakkan diri atau memperlihatkan dirinya kepada para musuhnya. Atau waktu Dia naik ke surga, Dia tidak tunjukkan itu kepada orang-orang lain. Hanya kepada murid-muridnya. Hanya kepada orang-orang pilihan. Itu memberitahukan kepada kita, Calvin itu mengatakan, misteri iman diberitakan hanya melalui pekabaran Injil. Bukan hanya karena supaya mereka melihat baru percaya. Tetapi bagaimana mereka mempercaya melalui pemberitaan Injil. Saudara, ini penting di dalam kehidupan engkau dan saya. Sekali lagi kita bersyukur kalau kita bisa percaya. Itu bukan karena hebat engkau dan saya. Tapi karena anugerah Tuhan yang mencelikan mata rohani engkau dan saya. Kita boleh mengalami hal itu. Saudara perhatikan di sana. Yang berikut di sana dikatakan, Yesus waktu Dia mau terangkat, Dia mengangkat tangan dan memberkati. Ya. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-51, di ayat yang ke-50, lalu Yesus mau mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengangkat tangan dan memberkati mereka. Saudara, ini hal yang biasa yang Yesus lakukan, memberkati. Tangan yang sama yang bagaimana memberkati para murid pada waktu itu. Tangan itu pula yang tangan yang menyembuhkan banyak orang. Tangan itu pula yang memberkati dan bisa memberi makan kepada orang 5.000 orang. Hanya dengan 2 ekor ikan dengan 5 ketul roti. Matius pasal 14. Bahkan Matius pasal yang ke-15 menceritakan Dia memberi makan kepada 4.000 orang dengan 7 ekor ikan. Diberkati oleh tangan yang sama. Tangan yang sama juga yang memberkati anak-anak. Dan saudara, tangan Tuhan ini adalah tangan yang terus memberkati engkau dan saya. Memang kita tahu saudara, berkat itu di dalam anugerah umum semua bisa menikmati. Termasuk bukan orang pilihan. Bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi berkat khusus, anugerah khusus hanya diberikan kepada umat pilihannya. Terutama adalah berkat keselamatan. Oleh karena itu kita mau bersyukur saudara. Saudara, dalam situasi kondisi saat ini, dalam konteks saat ini. Kadangkala kita berpikir di mana Tuhan, apakah Tuhan masih memberkati kita di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Di tengah-tengah COVID-19 melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota Palu, kota di mana kita tinggal. Di mana berkat Tuhan? Adakah kita tetap menikmati pemeliharaan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengamini dan mengimani. Sebagaimana perkataan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi berarti saudara, di dalam pengalaman-pengalaman yang sakit sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, tetap kita melihat bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan desain buat engkau dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Oh saudara, justru terlalu banyak saya mendengar ketika baru-baru saya mengunjungi beberapa jemaat mendoakan. Ya sudah tentu memakai apa yang menjadi perintah tetap dalam social distancing atau physical distancing.
dengan juga memperhatikan hal-hal yang perlu dipakai seperti masker. Tetapi yang menarik di dalam perjumpaan dengan beberapa jemaat ada yang menceritakan di tengah-tengah kesulitan seperti ini, di tengah-tengah COVID-19 seperti ini yang melanda Kota Palu. Tapi justru mereka bersyukur ada sesuatu yang luar biasa. Justru dia menceritakan, keluarga ini menceritakan, malah dapat satu pekerjaan, satu job yang baru. Di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Ada yang diberkati oleh Tuhan dengan daya kreasi, melalui peristiwa ini justru membuat dia tidak patah arang, tidak patah semangat. Daya kreasinya muncul berinovasi. Tidak pernah memasak, akhirnya bisa memasak. Jual makanan. Itu juga adalah satu berkat Tuhan. Oh saudara, menarik sekali. Justru melalui peristiwa ini saya juga mendapatkan banyak hal berkat Tuhan. Menemukan bagaimana justru istri, anak bisa berkreasi, berkarya. Wah, terus membuat apa itu, bikin kue contohnya. Bahkan bisa potong rambut saudara, walaupun tidak sempurna. Saya mengatakan, saya bercanda dengan istri saya, kalau ini terjadi mungkin 20 tahun yang lalu, kejadian seperti ini, di tengah-tengah harus stay at home, seperti ini, mungkin anak saya yang ketiga tidak jadi yang bungsu. Ada yang keampa, ini cuma bercanda. Bapak ibu saudara, banyak hal yang kita dapati, berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Banyak, kalau saya katakan lagi bukan hanya kita alami. Malah saya mau katakan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Apa yang disebut dengan a blessing in disguise. Berkat di hal yang tidak terduga di tengah-tengah kesulitan justru muncul. Narapidana orang yang ada di dalam penjara melalui peristiwa yang terjadi oleh karena penuh sesak harus dikeluarkan beberapa orang, bagi mereka itu adalah berkat. Itu namanya blessing in disguise. Ya, berkat yang tidak diduga di tengah-tengah kondisi seperti ini. Murid-murid saudara, hal yang serupa mereka alami. Waktu Yesus naik ke surga, sudah tentu guru yang mereka kagumi, guru-guru yang mereka andalkan, saat ini harus meninggalkan mereka. Tetapi justru dengan ditinggalkannya mereka oleh Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Justru dia mengirim Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menyertai mereka. Dan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Bersama dengan mereka. Bukankah itu adalah blessing in disguise? Justru di dalam kesedihan itu. Ditinggalkan oleh guru, tapi justru berkat Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, selalu menyertai mereka. Bapak ibu saudara, tak terkecuali engkau dan saya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini pasti tetap berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan engkau dan saya. Tangan Tuhan yang terus memberkati. Tapi perhatikan dengan baik. Tangan yang memberkati dengan berkat umum dan berkat khusus yang kita nikmati saudara. Itu adalah tangan yang bekas paku. Artinya apa saudara? Tangan yang memberkati itu adalah tangan yang bekas paku. Itu menyatakan kita bisa menerima anugerah keselamatan oleh karena Kristus telah mati berkorban bagi engkau dan saya. Ini mau mengingatkan bagi engkau dan saya sebetulnya bahwa kita bisa menikmati keselamatan itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi ada orang yang sudah berkorban sebelumnya, yaitu Kristus. Maka di dunia ini sebetulnya saudara, poin saya, tidak ada sesuatu yang gratis.
Waktu kita menerima sesuatu dari orang tua kita, jangan lupa waktu kita menerima itu kelihatan seperti gratis cuma-cuma. Tapi jangan lupa sebelum kita terima itu ada orang yang sudah berkorban terlebih dahulu untuk orang tua kita. Hal yang sama ketika kita menerima anugerah keselamatan sepertinya gratis, sepertinya cuma-cuma. Tapi jangan lupa sebelum kita terima itu ada orang yang terlebih dahulu berkorban. Itu Yesus mati di atas kayu salib. Maka ini harusnya membuat kita itu jangan jadikan keselamatan itu menjadi cheap grace, anugerah yang murah. Bagaimana kita harus mensikapi berkat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, tangan itulah yang memberkati engkau dan saya. Dan biarlah selalu mengingat itu adalah tangan yang bekas paku. Yang membuat kita selalu ingat berkat itu. Dan membuat kita tidak sembarang meresponi berkat itu. Itulah yang membawa kita selanjutnya, saudara. Apa respons daripada murid-murid? Saudara perhatikan di sana, apa respons daripada murid-murid? Di dalam Lukas pasal 24 itu, di sana dikatakan ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dan ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana respons murid-murid? Saudara, pendeta Stephen Tong pernah berkata, anugerah Allah itu datang diam-diam. Tapi setiap orang yang menerima anugerahnya itu tidak akan mampu diam. Ketika kita sudah menerima anugerah berkat Tuhan. Satu contoh yang paling konkret, saudara. Ketika kita dapat kangtau, dapat pekerjaan, atau dapat satu usaha bisnis yang kita tahu mendapatkan benefit yang begitu besar. Tidak bisa membuat kita itu diam, saudara. Ya. Pasti membuat kita itu terus begitu kelihatan dari ekspresi kita. Walaupun kita tidak ngomong, tapi akan terlihat bahwa engkau baru saja menerima berkat. Itu pasti, saudara. Maka kalau seorang yang sudah mengalami anugerah Allah, berkat Allah, tidak mungkin tidak. Pasti dia akan merespon. Hal yang sama kepada para murid, saudara. Mengapa, saudara? Di sana paling tidak ada 3 hal yang mereka lakukan. Respons daripada murid-murid. Di sana dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Worship, menyembah. Dalam bahasa aslinya pakai proskuneo. Artinya apa di sini, saudara? Submission to a higher authority figure. Pengakuan dia adalah Allah. Saudara, dalam konteks ini saudara perhatikan dengan baik. Yesus sudah terangkat ke surga. Sudah tidak terlihat, tapi mereka menyembah dia. Apa aplikasinya, saudara? Apakah dalam kehidupan engkau dan saya kita selalu menyatakan bahwa kita adalah orang yang penyembah, yang menyembah Tuhan dengan penuh hormat? Apakah dalam seluruh kehidupan engkau dan saya selalu kita mengatakan engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan, mentuhankan dia dalam seluruh area kehidupan engkau dan saya? Memberi hormat, tidak sembarangan. Adakah ada waktu kita beribadah menyatakan bahwa kita sungguh hormat kepada dia? Saudara, saya ingat waktu kita masih beribadah di gereja, di gedung gereja. Yang seringkali saya temukan banyak sekali ketika orang di dalam waktu beribadah. Sebetulnya secara tubuh mereka ada di sana. Tetapi secara hati mereka jauh dari Tuhan. Bahkan sikap tidak hormat. Malah waktu beribadah main handphone. Di mana rasa hormat kepada Tuhan? Saudara perhatikan mereka menyembah dia waktu mereka sudah terangkat. Waktu tidak terlihat lagi Yesus hadir. Tetapi ini mau menyatakan bahwa kita mau menyembah Tuhan dimanapun berada. Bukan nanti dilihat oleh orang baru kita kelihatan hormat menyembah Tuhan. Pada saat kita sendirian adakah kita tetap hormat menyembah dia? Itu pertanyaannya. Itu artinya kita menyembah dia dengan hormat. Di dalam segala keadaan situasi kondisi apapun. Tetap menyatakan bahwa kita sangat mentuhankan dia di dalam seluruh area kehidupan kita. Yang kedua di sana apa sikap daripada para murid? Di sana dikatakan
Mereka di sana dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, great joy, sukacita yang besar. Alasannya apa yang membuat mereka bersuka cita? Oleh karena apa yang kita tahu, bagaimana mereka sudah mendengar bagaimana Yesus yang dia sudah firmankan. Nanti dia akan meninggalkan mereka, dia akan pergi kepada Bapa, dan itu tergenapi. Seluruh firman yang dia ungkapkan, yang dia pernah katakan, ya dan amin. Itu berarti saudara mereka mempercayai, kita mempercayai Allah yang tidak pernah berbohong, Tuhan yang tidak pernah berbohong. Dan ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, itu di sebelah kanan Allah Bapa, itu menyatakan kekuasaan di surga dan di bumi, menguasai seluruh jagat raya ini, ada di tangan dia. Maka kita bersyukur, itulah yang membuat para murid itu bersuka cita. Nanti dia akan bersama-sama, nanti kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, akan diterima oleh dia. Itulah yang membuat mereka bersuka cita. Saudara, itu adalah alasan yang paling kuat untuk seharusnya kita selalu bersuka cita, saudara. Memang dalam kehidupan kita akhir-akhir ini banyak hal yang merebut sukacita di dalam kehidupan engkau dan saya. Yang membuat kadangkala kita tidak ada sukacita. Khususnya di tengah-tengah situasi kondisi yang kita sedang alami saat ini, saudara. Warren Wiersbe dalam satu bukunya dia mengatakan paling tidak ada 4 hal yang seringkali merebut, mencuri sukacita yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, masalah keadaan. Keadaan seringkali mempermainkan engkau dan saya. Keadaan di sekitar kita. Ketika kita planning untuk bepergian, tiba-tiba hujan, tiba-tiba macet. Keadaan akhirnya membuat kita tidak ada sukacita. Di sekitar kita saat ini, membuat kita keadaan lingkungan, oleh karena virus COVID-19 ini, membuat kita itu tidak ada sukacita. Itu bisa terjadi. Jadi dia katakan keadaan bisa merebut sukacita kita. Yang kedua, apa yang bisa seringkali merebut sukacita dalam kehidupan engkau dan saya? Jujur adalah sesama kita, sesama manusia. Perkataan dia, perbuatan dia, kadang-kala membuat orang tidak ada lagi sukacita. Saudara, satu kali di dalam satu lift ini ada seorang ibu dengan anaknya. Sudah ada di dalam lift terlebih dahulu. Tiba-tiba masuk beberapa orang dan memang membuat lift itu dalam kapasitas agak sempit begitu ya. Dan di tengah, jadi seorang ibu yang masuk itu adalah seorang yang badannya cukup besar. Tiba-tiba sementara lift ini berjalan, anak ini, ibu ini yang gemuk ini tiba-tiba berteriak, aduh! Tiba-tiba si ibu yang punya anak menegur dia, kenapa kamu bising, mengapa kamu ribut? Tiba-tiba si ibu ini mengatakan begini, anakmu itu loh menggigit saya. Si ibu ini bertanya kepada anaknya, kenapa kamu gigit ibu? Kenapa kamu gigit ibu itu? Si anak itu mengatakan, karena dia menghimpit saya. Hidup saling menghimpit, hidup saling menggigit, sehingga tidak ada sukacita. Saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita oleh karena perkataan orang lain, perlakuan orang lain, merebut sukacita dalam kehidupan engkau dan saya. Perkataan-perkataan lewat medsos mungkin, lalu hal-hal sikap orang saat ini membuat kadangkala tidak ada sukacita dalam kehidupan engkau dan saya. Apalagi saudara, yang merebut sukacita kita, harta benda. Oh saudara, dalam situasi kondisi seperti ini, banyak orang yang oleh karena COVID-19 ini berdampak dalam segi bisnis hancur. Pemasukan hancur, harta benda mungkin hilang. Seringkali merebut sukacita dalam kehidupan engkau dan saya. Bukankah dalam kehidupan engkau dan saya kalau kita orang banyak doi, orang bilang banyak uang, harta benda. Waduh, lebih penuh dengan sukacita memang. Iya, siapapun dia. Ada orang mengatakan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Apalagi bahasa Mandarinnya itu, apa? Kalau tidak ada uang,
May you change, may you I. Begitu ya. Tidak ada uang, tidak ada cinta lagi. Harta benda seringkali menentukan kehidupan engkau dan saya. Seringkali ketika harta benda meninggalkan engkau dan saya, tidak ada lagi sukacita dalam kehidupan engkau dan saya. Oh saudara, itu yang terjadi. Dan yang keempat dia mengatakan apa yang seringkali merebut sukacita dalam kehidupan engkau dan saya. Itu kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Tentang masa depan anak kita. Kekhawatiran pekerjaan suami kita. Kekhawatiran akan kondisi yang saat melanda dunia saat ini. Itu kekhawatiran-kekhawatiran itu yang seringkali merenggut sukacita di dalam kehidupan engkau dan saya. Oh tetapi ingatlah saudara. Para murid waktu itu mereka bersukacita di tengah-tengah kondisi yang sulit. Di tengah-tengah kondisi ditinggalkan oleh guru mereka. Tapi mengapa mereka tetap bersukacita, ini penting. Oleh karena ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 14. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itulah yang harus membuat kita terus bersuka cita karena mengalir datang dari dalam. Tidak ada hal yang bisa membuat kita damai sukacita kecuali oleh karena hadirnya Tuhan di dalam kehidupan engkau dan saya. Saya selalu memberikan ilustrasi seperti ini saudara. Saudara kalau kita pakai parfum saudara. Waktu kita pakai parfum kita semprot ya ke pakaian kita atau ke badan kita. Atau taruhlah ke pakaian kita. Saya mau tanya, waktu kita cuci pakaian itu, kita pakai parfum yang mungkin mahal sekali. Kalau mahal, waktu dicuci hilang tidak? Parfum itu waktu kita cuci, pakaian kita yang sudah kena parfum itu waktu kita cuci, kalau parfumnya mungkin mahal, 2-3 kali cuci, tapi juga akan hilang, betul tidak? Kecuali parfumnya murah, waktu itu nempel, cuci, bahkan belum dicuci pun dia sudah jatuh sendiri, betul tidak? Itu kenapa seperti itu? Oleh karena dia cuma apa? Disemprotkan, nempel doang. Tapi saya mau tanya, kalau umpamanya bunga, saudara, bunga apa yang paling harum? Bunga mawar. Saudara, bunga mawar. Saya mau tanya, waktu dia diperas, saudara, waktu kita tambah peras dia tambah hilang baunya atau tambah keluar baunya? Oh saudara, pasti bunga itu waktu kita peras bukan tambah hilang, tambah keluar baunya. Bunga mawar atau bunga melati makin harum dia. Oleh karena apa? Dari dalam, bukan ditempel, bukan nyantol. Seperti perfume tadi, pakaian itu ketika diperas maka dia akan hilang. Tetapi kalau bunga, karena harumnya datang dari dalam, waktu makin ditekan, makin diperas sekalipun, ditekan sekalipun, dia makin keluar. Itulah saudara sukacita Kristen. Oleh karena itu yang diberikan oleh Allah dalam roh, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu permanen, kekal adanya. Harusnya itu yang membuat kita selalu bersuka cita. Oleh karena Dia yang memberikan sukacita itu sendiri. Yang berikut saudara, dan yang terakhir. Bukan hanya bagaimana mereka beribadah menyembah Dia, respon mereka. Meninggikan, mentuhankan Dia. Mereka bersukacita, tapi yang ketiga dan terakhir, mereka memuji Dia. Kalimat di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah, praise God, memuji Allah. Selalu memuji Allah. Memuji Allah adalah hidup yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, memuji Dia. Pertanyaan bagi kita, adakah hidup kita selalu memuji Dia? Adakah hidup kita selalu mau bersyukur kepadanya? Banyak orang berpikir, saudara, jika semua lancar, orang lebih mudah memuji Dia atau lebih mudah bersyukur kepada Tuhan. Apa benar? Saudara, ada satu cerita, ada satu ilustrasi. Saya ceritakan, saya kutip ilustrasi ini. Ada seorang pengemis saudara, yang walaupun malam sudah larut,
tidak dapat tidur begitu, tidak bisa tidur karena menahan lapar. Ia merenung mengapa Tuhan kejam kepadanya di dalam hatinya. Padahal ia tidak pernah meminta banyak hal kepada Tuhan. Ya, dia cuma minta, dia tidak pernah minta rumah, dia tidak minta mobil, dia cuma minta supaya setiap hari dia bisa makan, begitu ya. Maka satu waktu ketika di dalam kondisi seperti itu, waktu malamnya itu dia mengatakan, Tuhan saya tidak minta apa-apa, tidak minta mobil, tidak minta rumah. Saya cuma minta ya sebisa makan. Tapi tiba-tiba saudara sebuah sinar terang meneranginya. Dan ada suara berkata ya, kumpulkanlah batu-batu sekuatmu, taruh dalam karung bututmu itu. Jadi dia dikatakan mendengar suara, karena kumpul batu-batu yang ada di sekitarmu, masukkan di dalam apa itu karung yang sudah butut itu. Nah saudara, kemudian dia kumpulkan batu-batu itu. Setengah jam kemudian oleh karena dia merasa capek, dia tidur. Esok harinya ketika dia bangun saudara, dia memeriksa kemudian karungnya itu. Betapa terkejutnya dia, oleh karena apa? Ketika dia melihat batu-batu yang dia kumpulkan hanya dalam setengah jam. Dia melihat batu itu telah berubah menjadi emas batangan. Saya mau tanya saudara, kalau kita yang alami seperti itu, kira-kira sikap kita seperti apa saudara? Respons kita. Adakah kita mengatakan, wow puji Tuhan, oh kita bersuka cita luar biasa. Yang terjadi saudara, orang ini kemudian dia mengatakan apa saudara? Aduh kenapa saya tidak kumpul batu lebih banyak? Kenapa saya, Tuhan tidak kasih tahu kalau memang mau begini mau jadi emas, saya pasti kumpul lebih banyak. Itu yang terjadi saudara, bukan? Jadi tidak ada garansi orang yang sudah diberkati sekalipun akan bisa selalu mau bersyukur. Tapi sebaliknya saudara, pertanyaan saya, apakah orang yang sedang mengalami kesusahan, apakah orang yang sedang mengalami kesukaran akan sukar untuk bersyukur? Akan sukar bersyukur kah? Saudara, Matthew Henry dalam satu tulisannya dia menceritakan, Matthew Henry adalah seorang penafsir Alkitab yang luar biasa. Saya memiliki buku-bukunya. Dia menceritakan satu waktu ketika dia dirampok. Bagaimana respons dia? Waktu dia dirampok saudara, perkataan yang pertama yang keluar dari mulutnya, dia mengatakan seperti ini. Aku bersyukur tidak sering dirampok. Tapi dia tidak berhenti di sana. Dia katakan aku bersyukur aku dirampok dan bukan perampok. Aku bersyukur yang dirampok hanya apa? Barangku. Ya hanya uangku, tapi bukan nyawaku. Saudara, saya akan bisa meneruskan. Kalau saya mau teruskan mungkin bisa kita teruskan dengan saya bersyukur yang dirampok cuma uang, tidak nyawaku. Yang dirampok tidak semua. Tidak ambil istri, tidak ambil anak, tidak ambil segalanya dan seterusnya. Saudara, poin saya mau mengatakan begini saudara. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, ketika kita alami, tapi kita selalu punya kepekaan melihat berkat Tuhan. Selalu menemukan ada alasan untuk terus mau bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti yang kita alami saat ini pun, selalu mau belajar tetap menemukan alasan-alasan untuk memuji dan alasan-alasan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah itu juga boleh menjadi satu pengalaman kehidupan engkau dan saya. Bahwa inilah yang menjadi kekuatan bagi engkau dan saya ketika pandemik yang kita alami ini. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan
yang memegang kuasa baik di surga maupun di bumi. Dia adalah Allah penentu hidup engkau dan saya yang membuat kita selalu percaya dan bersyukur kepada Dia. Dan itulah ketika Dia naik ke surga, Dia juga sudah menyediakan tempat bagi engkau dan saya. Dan Dia yang sudah memberkati hidup engkau dan saya dengan segala berkat di dalam anugerah umum kita nikmati. Terlebih di dalam anugerah khusus. Walaupun di tengah penderitaan, ingat semua Dia desain untuk mendatangkan kebaikan. Marilah kita selalu memuliakan Dia, menyembah Dia, mentuhankan Dia dalam seluruh area hidup kita. Hidup yang penuh dengan sukacita dan hidup selalu penuh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari yang sangat spesial kami memperingati akan kenaikan-Mu. Kami diajarkan bahwa bagaimana murid-murid-Mu ketika meresponi kenaikan Tuhan ke surga. Mereka menyembah Engkau. Mereka memuliakan Engkau, menyembah Engkau yang menyatakan Engkau adalah Tuhan. Ajar kami selalu menjadikan Engkau Tuhan dalam seluruh area kehidupan kami. Ketika dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, kami selalu sadar ada satu pribadi yang selalu menyaksikan itu. Sehingga hidup kami tidak sembarangan, hidup kami selalu dan selalu mentuhankan Engkau. Dan biarlah hidup kami juga boleh dipenuhi dengan hidup yang penuh bersukacita senantiasa. Jangan biarkan kami kehilangan sukacita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Karena damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kami. Apa yang Kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan biarlah itu terus boleh terpancar dari hati kami yang paling dalam. Dan biarlah kehidupan kami juga selalu memuji Engkau, selalu bersyukur, dan selalu mempunyai alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta, semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.